pastinya biasanya tapi di DM ya kalau yang parah-parah gitu. Ya ini aja sih yang bener-bener ngata-ngatain, yang benci aku, yang karena yang ngerasa aku tuh ini mah nebeng doang, nama banyak nama yang kayak artis, gitu. apa papanya artis. Nggak, gue mau game lagi terus. Itu aja. Tambah lah. Oke, sebutkan hari lahir Papi. Senin. Beneran? Emang iya? Padahal gue larang tuh. Papi mah pengen loh aku tuh Papi di rumah. Loh kok jadi Papi? Papi siapa dulu? Hai Bun Besti, balik lagi di podcast Tubiana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa love, like, share, komen semua sosial medianya Bun Live Temen. Hari ini aku kedatangan pendatang baru sangat berbakat, Amanda Cesa. Hai Caca, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, bening banget loh. Gue langsung merasa kuncup ya. Waduh, apa sih Kak? Enggak lah. Tinggi, bening, mancung. Lu jangan ngeliatin itu, ngeliatin kamera apa ngeliatin apa tuh ya? Oh kamera iya awas loh. Caca, manggil Caca ya. Caca boleh. Biar kayak akrab gitu. Baik. Caca itu anaknya Pak Parto. Betul. Anak keberapa? Aku anak, kalau dari papi aku yang keempat. Aku Manggilnya ada papi. 3 kakak. Oh anaknya 3 kakak. Banyak 3 kakak. Iya, dan 1 adik. Jadi aku keempat. Keempat, aku juga anak keempat loh. Oh iya? Iya, makanya tingginya sama kan? Oh iya. Hah, sama? Coba. Sama tuh. Duduknya sih sama. Iya. Beningnya sama tuh. Oh iya dong. Kurang cahaya di gue, lo jangan gitu dong. Padahal udah paling kenceng. Masih kuncup juga sih. Tapi ada apa suka dukanya jadi anaknya Pak Parto? Apa sukanya ya? Papi ya udah sebenarnya nggak tahu sih, karena kayak papi kayak bapak-bapak aja gitu loh. Bapak-bapak normal ya kalau di rumah? Nggak ada perbedaannya. Nggak ada? Nggak ada. Suka ngelucu terus di rumah? Aduh, nggak pernah malah Kak. Hah, masa? Nggak pernah. Di rumah tuh Serius? sebenarnya diem. Karena kan introvert juga, papi sama aku tuh sama. Di rumah kayak sibuk masing-masing. Oh introvert? Introvert, jadi kalau pecicilannya di depan kamera doang. Oh gitu? Kalau kalau di rumah ya aku di kamar, papi di kamar atau di depan main game, nonton film kayak gitu. Udah. Berarti kalau di rumah Pak Parto orang yang serius? Dibilang serius nggak juga sih. Bapak-bapak Kayak di biasa tengah-tengah aja? lah, kayak bapak-bapak normal aja. Bapak-bapak normal nggak yang ngelawak terus gitu? Nggak pernah. Aku juga kalau ngomong depan kamera doang loh, Ca. Aku kalau di rumah aku juga diem. Percaya Kuncup, banget. ya kan? Percaya, Iya, baik. aku pendiam banget. Tapi menurut Caca sosok Papi ya? Papi itu gimana? Sosok papi itu family man sebenarnya. Gimana tuh? Family man kayak kalau misalkan hari libur biasanya ya lebih pilih untuk spend time sama keluarga. Misalkan kalau ada job yang hari libur kayak gitu, biasanya pengennya ya di rumah aja sama keluarga, karena ya kalau hari libur ya bareng-bareng kayak gitu di rumah. Tapi juga papi bukan tipe yang kayak bisa mengungkapkan rasa sayangnya lewat barang-barang atau maksudnya nggak bisa romantis gitu loh. Tapi Nggak bisa romantis, kayak nggak pernah tuh ngomong I love you gitu. masa nggak pernah? Nggak Kangen pernah. gitu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Sumpah, waktu aku yang sekolah yang 1 tahun di sana tuh papi video call paling cuma sekali 2 kali doang. Serius? Tapi Tapi kalau ketemu berpelukan gitu nggak kayak kan bapak-bapak paling suka gitu. aku yang peluk, papi nggak pernah. Ih cool banget loh Pak Parto ternyata nggak So nyangka. cool. Beneran? Enggak, tapi kita kayak bisa merasakan kalau emang sayang, tapi ya nggak ada caranya Cara sendiri penyampaiannya gitu loh. berbeda, Cara penyampaiannya berbeda gitu. gitu. Oh jadi kalau di rumah introvert, Iya, depan kameranya lumayan. lucu. Heeh. Kamu pengen gak sih kalau ngeliat Papi di TV tuh suka ketawa-ketawa nggak? Suka nonton Papi nggak? Kadang-kadang nonton tuh. Oh dia jarang. Nonton. Suka Kalau ketawa-ketawa melihat. ketawa lah. Ketawa. Karena kayak aneh aja kan kelakuannya, kadang-kadang suka random. Beda. Oh iya. Terus ya jarang aja di rumah ngelihatnya yang diem, tapi kalau lagi sama teman-temannya lagi di kamera gitu lucu ya lucu. Pengen nggak jadi pelawak kayak Papi? Susah Ya. Kak. Belajar sama Papi? Iya sih, tapi nggak Mau mau. nggak? Kalau ada kesempatan mau nggak? Enggak sih. Nggak mau? Nggak mau. Aku lebih baik di bidang yang lain, biar kalau ngelawak papi dan yang lain lah. Aku jangan kayaknya. Dia undur diri ya. Susah Kak, karena kan dalam ngelawak juga kita kan ngelihatnya kayak natural aja kan, Nah. lucu-lucu, tapi ya sebenarnya banyak banget perhitungannya dalam ngelawak tuh. Ada yang Iya. mancing, ada yang gini. Mikir juga. Mikir sebenarnya Iya kan. benar-benar. Susah. Makanya respect banget sih sama komedian-komedian, karena Ternyata susah, tidak guys. semudah itu Mm-mm. berpikir. Kamu lebih dekat sama mamanya mama
Mami. Mami, papi. Lebih dekat sama mami atau sama papi? Sama mami sih. Sama mami. Heeh. Karena mami lebih Karena ini aja sih, karena mungkin kayak sama-sama cewek, kalau aku ada curhat-curhat atau apa oh ya pasti ke mami gitu. terbuka sama mami. Iya, Kalau lebih sama kayak papi suka gitu. curhat-curhat nggak? Enggak, Enggak. sumpah nggak Soal pernah. cowok. Mungkin papi kayak tahu tentang cerita aku yang kayak gitu-gitu, mungkin dari mami juga, karena aku curhatnya kan Oh. ke mami. Tapi aku sendiri nggak pernah kayak cerita langsung ke papi, karena kayak nggak ah, males aja, ngapain gitu. Tapi papi protektif nggak sama kamu? Enggak sih. Enggak. Papi itu santai sebenarnya, santai, terus nggak pernah yang meledak marah gitu juga enggak. Oh gitu. Baik Mm-mm. banget atau papi kalau atuh Baik. papi sana. Baik banget Di atau luar papi sana papi ya. orang Bandung. Kalau Heeh. kalau quality time sama mami papi biasanya ngapain aja, Caca? Quality time ya, paling kalau di rumah eh, nonton film bareng atau main game atau juga ya paling ya jalan-jalan ke mall kayak gitu Ngopi sih. bareng, dinner Hmm, bareng. iya ya, jalan-jalan keluar. Kalau ada yang ulang tahun juga paling kita yang makan dinner bareng kayak gitu. Lebih sering ngajaknya siapa, Caca atau mami atau papi yang ngajakin quality time keluar? Mami sih. Papi enggak. Papi Tetap papi enggak. kadang-kadang papi suka ngajak juga. Heeh. Jadi ada di satu mall yang deket rumah aku itu emang kayak setiap Kamis malam itu ada kayak live musiknya, dan live musiknya Hmm. itu Kus Plus. Jadi ngebawain Kus Plus terus. Jadi papi Oh. tuh rajin banget setiap Kamis malam ke situ. Kadang-kadang kalau lagi free gitu. Dan Oh. kadang-kadang suka ngajak aku juga kalau aku lagi gabut. Tapi kayak aduh Kus Plus banget gitu. Jadi Aku aku juga, ya aku ya juga nggak apa-apa sih, cuma bukan kayak zamannya aku aku. lebih pengen ngapain gitu. Tapi Yang lebih kalau seru gitu, yang lebih iya, bermuda gitu. benar itu kan Blackpink. bapak-bapaknya dan Aku cuma teman-temannya tahu gitu. Blackpink doang ya. Ini banget loh. Tapi kakak Ibu-ibu K-pop banget loh. juga Aku enggak, anak enggak? aku yang suka Oh, Blackpink. anak-anak kakak lucu banget tahu. Aku lihat Iya, masih Masya kecil-kecil Allah. gemes ya. Iya, Ih, yang satu 5 lucu. tahun, satu setahun 3 bulan. Siapa namanya Kalea Kalea dan sama Kaima. Kaima, gemes banget. Kayak Ih, ibunya gak sih? iya dong. Ada dia. Menurun dong. Ada, iya dong. Aku tidak ngomong itu guys, sumpah. Kamu dulu sekolah, bukan dulu kemarin. Gak dulu tapi kemarin. Terakhir ini Hah? sekolah adalah di London. Di Bristol Di sebenarnya, kayak Bristol. 2 jam dari London lah. Oh iya, itu setahun sekolah. Kurang lebih 10 bulan sih, setahun. Ngambil apa sekolahnya? Aku ngambil graphic design. Wih, susah nggak? Kayaknya kalau aku mah nggak nyampe sih otaknya. Enggak sih, dibilang susah juga karena aku enjoy kali ya ngejalaninnya. Mm-mm. Jadi walaupun emang mungkin banyak hambatannya waktu itu, kayak lebih ke deadline, lebih ke kayak art block gitu, tapi ya ngejalanin aja sih. Mm-mm. Yang Seru penting setahun, selesai. 10 bulan di situ. Seru, seru banget. Soalnya aku juga di sana kan gak sendirian. Ada Oh, teman-teman yang emang dari kuliah aku yang dari sini tuh ikut ke sana juga. Jadi kita bareng-bareng di satu uni yang oh sama. gitu. Jadi di sana juga nggak punya Sendirian teman banget. itu. Jadi masih ada Oh, teman-teman Indonesia gitu. selama 10 bulan pulang atau tetap di sana doang? Di sana terus, Nggak pulang-pulang? nggak pulang-pulang. Mami papi nyamperin nggak? Nyamperin tuh waktu aku yang libur New Year's kan, Mm-mm. sempat libur panjang tuh, mami papi dan adik aku nyamperin. Oh, berarti kamu pulang bulan? Kemarin bulan apa ya? Agustus, September? Oh, baru banget dong. September, Aku iya. juga baru beres sekolah S1 kemarin di Oh London. ya? Iya, Wow. bulan Juni pulang. Ah, serius kakak? 2018. Enggak, aku enggak sekolah. Bukan enggak sekolah. Aku sekolah. Aku sekolah. Cuma dulu pas mau S2 di London, bapakku berubah pikiran. Mungkin melihat Oh, pergerakan anaknya kayaknya kok roman-romannya wangi-wanginya takutnya nggak mau pulang. Jadi oh udah iya kasar sih. nyari sekolah, disuruh pulang. Emang Jadi nggak betah jadi sih kak S2. di sana. Iya, ya Betah aku ya, cuma enak ya. betah. Aku cuma liburan doang. Ya karena dulu kita nggak memikirkan uang. Kan kita udah mikir uang sendiri, jadi mungkin nggak akan betah-betah dulu. Kamu kan berarti tuh kalau gitu kamu kuliah di sini dulu, terus kayak di Mm-mm. apa sih bahasanya kalau gitu kayak di Kayak apa ya? Aku jadi kuliah di sini tuh 2 tahun, Mm-mm. 2 tahun dan lulus dengan D3. Mm-mm. Terus untuk ngelanjutin S1-nya tuh sebenarnya bisa di beberapa uni gitu. Mm-mm. Dan aku tes dan ngumpulin portfolio ke beberapa uni, dan aku diterimanya tuh final year yang di UI waktu itu, Mm-mm. University West of England di Bristol. Heeh, oh jadi belinya itu. Mm-mm. Perbedaannya apa yang kamu rasain perbedaan kuliah di Indonesia sama di luar? Perbedaannya kalau kuliah di Indonesia ya masih bisa ini sih, masih bisa dijenguk-jengukin sama keluarga mungkin ya, Mm-mm. gampang. Tapi secara kuliahnya sih kalau di sana aku ngerasa
lebih intimate gitu loh belajarnya. Lebih serius. Karena iya, karena di kelas aku yang graphic design itu kayak sekelas tuh kayak cuma 7 orang. Tapi Oh, seangkatan tuh banyak, cuma dibagi-bagi kan kelasnya. Jadi kayak dikit-dikit dan discussion sama dosen one on one-nya tuh dapet banget. Dan di sana juga aku nggak ada skripsi kan, jadi cuma oh gitu. project-project Oh doang gitu. gitu. Lebih fokus kali jadinya ya di sana Mm-mm, ya. mm-mm, mm. Kalau di sini kayak kebanyakan ke Lebih distract kali banyak ya. lecture mungkin ya di sini. Gitu. Lebih banyak kayak kelas-kelas yang dosennya ngejelasin, terus mahasiswanya banyak kayak gitu. Tapi kalau di sana aku ngerasanya kayak gitu sih, lebih bisa discuss one on one-nya dapet banget. Oke. Nah, kamu kan mulai berkarir tuh dari tahun 2019. Mm-mm, Terus kamu kan juga kuliah juga. mhm. Gimana tuh kamu membagi waktu antara berkarir dan sekolah? Pada waktu itu sih aku masih ngebagi ini doang sih, weekday weekend aja. Kayak kalau misalkan, waktu itu aku juga kuliahnya kan nggak full 5 hari kan. Oh Jadi ya. seminggu juga mungkin ada 3 hari kelasnya tuh tapi dipadetin gitu dalam sehari. Oh, Jadi heeh. masih ada tuh kalau misalkan hari liburnya ya aku bisa ngambil job atau ngerjain musik kayak gitu. Jadi Gitu sih. kamu awal karirnya gimana sih? Coba ceritain dong, aku pengen tahu. Awalnya tuh aku di 2019 jadi aku sempat nulis lagu, Kak. Oh gitu. Aku nulis lagu dan emang itu nggak diketahuin sama orang tua aku karena aku nggak Diam-diam. ngasih tahu, diam-diam. Kenapa loh? Karena aku malu aja untuk ngasih tahu. Serius? Iya, aku kan waktu itu kayak masih belum pede dalam apapun gitu. Jadi Mm-mm. aku nulis lagu tentang cerita cinta aku lah pada masa itu. Heeh. Terus ya aku waktu itu ngasih tahu ke salah satu temen aku, sahabat aku, ngasih tahu ke dia dan ternyata malah dia yang ngebocorin ke orang tua aku kalau aku tuh punya lagu kayak gitu. Terus reaksi mami papi apa? Ya kaget tapi juga langsung suportif banget dan ngedorong aku untuk udah ini lagunya diseriusin aja supaya bisa mungkin akan tertarik di dunia musik ke depannya. Tapi awalnya aku masih nggak mau gitu karena kan malu, belum Kamu pede pemalu gitu. ya? Iya. Sama kayak aku juga pemalu Uh, banget. Aku nggak bisa kayak betul depan tuh. kamera, aku nggak bisa juga. Aku pemalu banget. Aku tuh shy shy cat. Aku juga shy shy cat shy shy. Iya jadi gitu Kak. Jadi awalnya tuh aku nggak mau tapi akhirnya didorong dan lagunya ini di arrange sama orang yang lebih ngerti musik lah. Karena aku kan juga nggak ada background musik yang apa ya, sekolah musik gitu aku Heeh, nggak heeh. gitu kan. Jadi cuma hobi doang awalnya. Tapi untungnya ada yang mau bantu untuk arrange, aransemen dan ya udah jadilah musiknya akhirnya dirilis di tahun 2019 dan itu rilisnya pas banget aku Sweet Seventeen. Oh ya ampun, kok bisa begitu loh. Aku dulu Sweet Seventeen nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh. Aku dulu nyanyi nggak bisa, apa-apa aku nggak. Ya. Zaman sekarang berbeda ya dengan zaman dulu ya. Ya begitu ya. Aku soalnya juga suka iseng-iseng gitu loh Kak. Ngapain? Suka iseng-iseng bikin-bikin aja. Jadi Kreatif ya anaknya ya. lumayan Kalau aku mah kayaknya. nggak bisa, udah gambar nggak bisa, nyanyi nggak bisa, nggak Ya tahu aku tuh bisanya Kakak apa loh. Tapi bisa nyanyi itu ngobrol kamu, Kakak, iya, conversationnya, benar. conversationalist Kayaknya dulu ya. harusnya sekolahnya komunikasi. Tapi Kayaknya sekolahnya apa? ekonomi. Makanya Oh, udah habis di kuliah dulu, otaknya udah selesai. Kita pakai buat kuliah, lulus, alhamdulillah, udah kita jangan udah pakai ya. lagi, otak kita udah Free langsung. free langsung. Sayang otak kita ini loh. Udah wah, kepake banget buat ngeliat angka-angka itu loh. Iya lagi ngitung-ngitung dong, ngitung-ngitung Eh, dong Kak. Ngitung Berarti waktu cap sekolah, tijup. waktu sekolah sukanya math atau enggak? Enggak, aku sukanya tetap bergaul. Jadi tetap aku sukanya menghafal. Jadi kalau yang bagian Oh, ya ya ngitung-ngitungan ya ya. harus kayak minta teman ajarin dulu lagi, karena emang Oh, orangnya tuh, aku tuh senengnya ngobrol. Jadi lebih seneng kayak di kelas, ya udah deh kalau dengerin kalau nggak, tapi ntar kita nongkrongnya ambil ajarin gue gitu. asik juga ya. Nah, kayak enggak sih, nggak asik aku dulu. Dulu pengen cepat lulus gitu. Tapi kamu nyanyi itu sejak kapan kamu suka bernyanyi? Kalau nyanyi yang iseng-iseng doang mah dari kecil juga udah hobi. Oh, emang dari kecil Dari suka. emang suka kayak kalau sama papi sama mami juga nyanyi-nyanyi aja gitu kan, papi bisa main gitar, piano gitu-gitu. Heeh. Aku yang nyanyinya juga dulu tuh diajarinnya ya Rhoma Irama, dangdut-dangdut gitu, Serius? Benyamin, karena kan lagu-lagunya papi. Iya, Jadi iya, iya. dulu aku dikenalin musik kayak dari situ gitu. Oh, jadi dari kecil memang suka nyanyi. Iya, tapi Anaknya berarti ke art-art banget ya? art banget sih, kayak Iya loh. gambar, nyanyi itu aku seneng banget. Bikin lagu awalnya gimana, bisa kok bisa tiba-tiba bisa bikin lagu? Gak tahu ya, aku tuh waktu itu lagi ada sesuatu yang pengen aku ungkapin gitulah. Dan Mm-mm, aku tuh emang bukan tipe orang yang curhat-curhat gitu kan. mm-mm. Jadi aku nyari cara gimana ya, aku pengen banget cerita, tapi media apa yang harus aku
lakukan gitu. Terus Kamu aku orang yang ngulik banget berarti ya? lumayan sih, lumayan. Dan aku juga pada saat itu lagi suka-sukanya sama Billie Eilish. Oh, Jadi aku ngerasa Eilish. eyelash, Billie Eilish itu. Takut bapak kamu nonton? Gak apa-apa, iya Ya, gak apa. jangan kayak gitu, aku jadi malu sendiri. Oke, terus suka nyeplos aja. Edit jangan. Gak pede, Kak harus pede Kak. Iya, Gak ya. apa-apa, Kita komedian tuh pede. Poktorolong kalau bahasa Inggrisnya ada Apa nggak? tuh? Apa aja yang keluar tuh keluar gitu. Poktorolong. Ya itu bahasa Inggris bagian Inggris bawah. Inggris selatan. Bawah, ada. Terus. Jadi aku suka Billie Eilish, terus aku kan Billie Eilish tuh kayak seumuran aku kan, dan dia Mm-mm. udah punya lagu yang keren-keren, Mm-mm. terus dia nulis sendiri juga, jadi Mm-mm. aku kayak termotivasi, terinspirasi gitulah. Jadi nyobalah tuh nulis lagu yang pertama, terus ya udah dari situ aku jadi menetapkan Billie Eilish sebagai role model aku, dan Oh, aku nulis lagu pertama juga karena dia gitu, karena aku ngelihat karirnya dia keren gitu. hebat loh kamu bisa mempunyai visi misi seperti itu. Kalau aku kayaknya nol. Tetap nggak bisa ngulik kemana juga nggak tahu. Tapi papi suka nggak sih ngasih wejangan gimana sih berkarir di dunia entertain itu? Kalau papi ngasih taunya biasanya untuk ini aja sih, kayak Mm-mm. stay humble, terus jaga diri. Terus kalau untuk aku sendiri mungkin kayak lebih pede lagi kayak gitu. Mm-mm. Karena ya dari awal juga aku kan sangat awam ya, dan aku emang bukan tipe yang tampil kayak gitu, dan Mm-mm. tiba-tiba diharuskan untuk di depan banyak orang untuk nyanyi, ngomong kayak Mm-mm. gitu. Jadi ya jangan papi, ya itu aja sih, stay humble, pede, dan jangan dengerin kata orang yang jelek-jelek gitu. Nah, ngomongin kata orang yang jelek-jelek ini Mm, kan sekarang kan sosial media tuh orang tuh bebas banget ya. mm. Berkata apa, komen apa tuh bebas deh, nggak ada batasan. Kamu tipe orang yang suka bacain komen-komen nggak? Komen-komen jelek. Kadang iya sih. Kebaca atau sengaja kayak iseng Nggak, gitu. kebaca. Kebaca. Iya, Terus kalau misalnya kebaca apa yang kamu lakukan? Apa dihapus atau kayak aku sedih banget baca ini gitu? Atau kayak bodo amat gitu? lebih ke bodo amat sih Bodo amat ya? sekarang, dan emang udah lama juga ngerasa kayak, soalnya kalau misalkan ada komen negatif kayak gitu terus kebaca, mungkin akan dalam hati kayak dek, kayak pasti ada rasa sedihnya gitu kan, Iya, tapi lama-lama juga ya udah aja udah sih. biasa. Iya, karena kan orang juga ngelihat kita di kamera doang kan, Iya, nggak tahu iya. kita aslinya gimana ya. Mereka kebanyakan yang kayak merasa tahu segalanya padahal tuh enggak gitu. Iya, Jadi ya lebih betul. baik di-ignore aja sih gitu. Dihapus nggak tapi sama kamu? Mungkin kalau misalkan udah over ya. Over banget. Yang Mm-mm. paling parah apa komen yang pernah kamu baca? Yang paling parah pastinya biasanya, tapi di DM ya, kalau yang Mm-mm. parah-parah gitu. Mm-mm. Ya ini aja sih, yang bener-bener ngata-ngatain, yang benci benci aku, Kenapa? yang karena yang ngerasa aku tuh ini mah nebeng doang, Oh nama banyak nama yang kayak artis, gitu. apa papanya artis, terus mentang-mentang papanya artis jadi mau jadi artis juga, ini mah cuma aji mumpung kayak gitu-gitu. Banyak yang komen kayak gitu. Banyak lah Kak, banyak. Tapi ya dari situ juga aku jadi lebih ke ini sih, mikirnya aku termotivasi, berarti kayak aku harus bikin karya yang bagus dari aku sendiri, supaya orang ya tahu aku dari karya aku, bukan cuma Bener. aku dari anak artis apa gimana Jadi gitu. termotivasi. Jadi banyak Iya. orang tuh menanggapi hal negatif itu ada yang bisa jadi bete, bisa jadi Mm-mm. termotivasi. Kalau kamu jadi termotivasi untuk Mm-mm. nih gue bukti ini gue juga bisa Betul. sendiri gitu. Dia tuh kreatif loh. Aku aja baru ketemu langsung ngerasa dia kreatif banget loh orangnya. Wes, si iya tuh. Tapi berarti yang paling parah itu komen-komen yang paling parah. Kebanyakan seputaran itu sih Kak, itu aja sih. Oke, tapi itu tidak membuat kamu kayak udah aku nggak usah lagi deh. Enggak, malah kamu termotivasi ya. Mungkin awal-awalnya iya, karena kan shock lah ya, Iya, shock iya. anak yang aku waktu itu juga masih 17 tahun, waktu baru Iya. ke entertain, terus baru muncul banget dengan lagu pertama aku, lagi promo-promonya, lagi senang-senangnya tuh, kayak wih akhirnya orang bisa dengerin lagu aku yang aku tuh sendiri kayak gitu, Iya, lagi lagi seneng excited tuh. banget, Terus pas lihat komen, lihat DM, ada aja yang komennya kayak gitulah, bikin down. Awalnya kayak aduh, emangnya ternyata orang lihat aku kayak gini ya, kayak gitu. Awalnya kayak gitu, cuma kayak lama-lama nggak mikirin aja sih. Curhat nggak sama papi? Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah kayak babi aku tuh sebel banget gitu, Nggak pernah, nggak nggak pernah. pernah. Nggak pernah. Aku nggak bisa curhat, nggak tahu. Serius Makanya kan aku curhatnya di lagu, karena kalau curhat yang kayak gitu-gitu tuh nggak, nggak bisa. jarang sih, jarang. Tapi awal-awal kamu manggung gitu papi nemenin. Nggak,
Enggak juga. Nggak, Papi oh WLR. tapi pernah sih, pernah nemenin. Oh, pernah nemenin. Terus Mm-mm. gimana komentar pertamanya ketika nemenin kamu manggung apa? Pas kamu turun. Komentarnya adalah keren. Gimana? Nah, cool. So cool Papi aja gitu. Apa ya komentarnya? Paling ini aja sih kayak ngasih masukan-masukan, kayak Heeh. lebih menguasai panggung gini 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 gitu. Tapi deg-degan gak datang sama papi pas manggung? Deg-degan lah. Deg-degan. Pasti harus ngerasa harus ngasih yang terbaik lah pasti. Iya, iya. Gitu gitu. Tapi udah gitu gak sering temenan sama papi kalau misalnya manggung sekali doang itu. Beberapa kali sih, cuma lama-lama ya udah papi jadi kayak salah satu penonton aja. Nggak kelihatan juga kadang-kadang. Kayak oke, oh Papi situ papi. Oke, ya udah nonton deh. berbaur papi bersama penonton lain. Ya, iya. Kalau Ya udah. mami? Mami juga. Mami biasanya kan yang ini juga kan. Mungkin lebih yang ngurusin secara look aku juga mami bantuin kayak gitu. Kalau papi kan ya udah terima jadi aja Oh, gitu. berarti suka nonton dong papi nemenin kamu kalau lagi memanggung, lagi Memanggung. manggung. Kadang-kadang. Apa arti support orang tua buat kamu? Segalanya sih. Karena tanpa support dan doa mereka kayaknya aku nggak bisa sejauh ini sih. Iya bener ya, Mm-mm. kerasa ya. Apalagi kalau didukung sama mami sama papi, kalau misalnya lagi manggung, makin semangat nggak? Pastinya. Jadi kayak ngerasa aku sebagai anak dari kecil juga gitu nggak sih kalau misalkan anak sekolah terus lagi ada acara sekolah misalkan lagi pentas drama apa pasti kita tuh pasti nyariin orang tua kita yang mana ya Iya gitu benar kan benar. sampai sekarang sih Kamu mungkin juga kayak kalau gitu. manggung gitu, Iya, kayak ngeliatin papi iya di situ anak gitu yang ya. langsung kayak gitu Iya, dari seru. kecil mungkin kayak gitu. Oh, iya, kamu tapi pertama kali manggung ada nggak sih kayak demam panggungnya? eh Pas sebelum naik ke stage sih, pas Tapi pas sebelum udah di naik, tapi stage pas enggak? udah naik baru kayak udah tinggal nyanyi aja dan tinggal have fun kayak gitu. Tapi Oh, sebelumnya pasti kayak kepikiran kayak aduh banyak nih nonton, terus nanti gue gimana takut ya gitu. takut ada kendala teknis apa gimana. Oh Karena iya kan iya. kalau ada masalah teknis kan Eh kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, itu iya, deg-degan banget sih. pernah nggak ada kendala teknis? Pernah. Biasanya kan kalau nyanyi itu pakai in-ear ya, Mm-mm. in-ear yang buat dengerin monitor suara kita lah. Heeh. Kadang biasanya kendala di situ kayak kalau misalkan lagi manggung dan kita nyanyinya nggak pakai in-ear kan kita nggak bisa dengar suara kita sendiri. Jadi Iya kalau nyanyi benar. takutnya nadanya kemana-mana gitu. Oh gitu. Jadi ya Oh pernah gitu. lah, Oh. pernah lah ada in-earnya tuh bener-bener mati, nggak bisa sama sekali karena udah di otak-atik tuh sama soundman aku. Aku sambil ngeliatin dia di sebelah situ Heeh. kayak ini udah kode-kodean gitu, ini in-ear nggak bisa gitu. Heeh. Terus ya udah akhirnya ya udah aku nyanyi tanpa in-ear pada saat itu. Tapi berjalan aja gitu. Alhamdulillah lancar sih, alhamdulillah lancar dan aku juga ngeliat dari rekaman orang yang nonton Heeh. gitu suaranya Aman. enggak gitu-gitu Tapi banget nggak sih. panik untungnya ya. Panik dalam hati, cuma ya Tapi nggak kelihatan. orang-orang nggak boleh ngelihat kita panik dong kalau di atas panggung. Jadi ya sok cool aja, padahal itu panik banget. Padahal dalam hati panik banget. Mm-mm. Tapi selalu ada ya sih masalah teknis itu ya. Pasti, jadi kita harus prepare aja untuk semuanya sih. Betul, harus prepare. Oke, kita main game. Seberapa tahu kamu tentang papi? Jawab cepat aja ya. Ya nggak boleh jawab cepat. Nggak boleh mikir kelamaan ya. Jangan nyontek, kamu harus melihat aku. Hehehe. Aku kayak nggak tahu berapa deh Kak. Oke, nggak apa. Apa kepanjangan ngelaba? Ngelaba, ngerumpi lewat Banyolan. Bener. Lu nggak ada jawaban, gue tau dari mana nanti. Oh, oke. Oh ya oke. Itu. Emang di sini kita penuh dengan gebrakan dan emosi emang. Baik. Biar pada bangun semua. Ini kameramen udah mulai ngantuk, kita harus woi. Nggak boleh nyontek? Oke, Mek. Apa arti patrio? Patrio Parto Akri Eko bukan? Oh iya benar. Benar. Yang tadi dulu. Oke, Itu boleh kalau pindah ke situ. Gue gini. Aduh. Sebutkan tanggal dan tahun lahir papa. 17 April 1900 berapa ya Allah? 66. Parah. Berapa? No. Oh, kok kejauhan? Oh enggak, berarti papanya lebih muda di Oke. mata dia. Oke. Iya, Berarti nggak Aries apa-apa. enggak? Nggak tahu Apa lagi sih juga. Aries benar. Ih sama kayak aku, Oh, makanya iya. introvert kan? Oh iya. Emang semua Aries introvert di dunia ini kah? Iya lah, aku nggak usah merasa introvert kan? Banget. Banget kan? Langsung merasa akrab sama papi. Sebutkan 3 program terkenalnya papa. Opera Van Java, Ngelaba. Apa lagi? Opera Van Java part 2. Enggak ada. Part 2, apa namanya?
part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Aduh. Apa ya? Hah? Oh, belum lahir, Kak. Udah lahir. Masih kecil. Operapannya tuh Iya. lama banget tahu. Lama banget. Berapa tahun? 14 tahun, seumuran adik aku. Oh, keren ya. Ada nggak program gitu lagi tuh buat gue? 14 tahun. Hah, 14 tahun? Bener loh. Iya loh, bener. Dari Berarti kamu 2007 umur berapa ya? itu? Aku 5 tahun mungkin. Tuh, bisa gitu tuh program. Dari anak kecil sampai segede gini Iya. masih ada programnya. Adik aku baru Iya. lahir soalnya waktu itu. 2007, adik aku baru lahir, papi di OVJ. Pantesan dia ngomong tadi berapanya apa? Part 1, part 2. Menurut dia udah panjang banget. Iya, Dalam kepanjangan. otak dia udah part 5. Sampai gede kecil sampai gede masih ada tuh. Iya. Oke, sebutkan 3 sahabat pelawak papa. Papa papi loh. Akri, Eko, Om Sule. Oh ya 3. Bener nggak? Dari Bukan program-programnya aja. Kayaknya iya ya, guys. dari program-programnya aja. Mamanya. Bener nggak tante? Benerin aja. Oh tante yang bener tante. Yang bener tante. Aduh. Gue baca jadi papa, tadi kan papi. Oke, habis. Nggak, gue mau game lagi terus. Itu aja. Tambah lah. Oke, sebutkan hari lahir papi. Hah? Senin. Beneran? Emang iya? Padahal gue ngarang tuh. Gini dong, jadi ngarang tapi nyambung sama bintang tamunya. Sebutkan nama panjang. Terus ya. Nama panjang papi yang ada di akte lahir papi. Ada selamatnya gak sih? Selamat Edi Supono. Bener nggak tante? Wah, anak papi. Dia bener anak papi. Dia disangka lagi, betul. Lah, Mantap. kabelnya bisa begini. Iya, aku tuh pengen jadi Hah? Kurang emang di kabel nyari berantem mulu sama gue. Ngapain? Gue bingung. Kasih ini ke situ. Iya, aku pengen jadi penyanyi. Tapi kemarin aku coba di rumah. Do. Kok do terus? Iya, Do, katanya re, gitu. Oh, enggak ada ya? do, re, mi, fa, sol, la, si, do dong. Aku kayak biar enggak gitu ya? Kok aku udah jadinya gitu ya dalam mimpi aku? Siapa yang ngajarin Kak? Ketahuan sama suami aku. Katanya udah udah orang yang anak aku kan les vokal baru hari pertama. Oh iya. Bu, Kal, ibu bisa nggak les vokal? Enggak bu, nggak usah katanya gitu. usah. Baru Tidak tertolong mungkin kata dia. Udahlah langsung kayak aku. Oke, gue nggak bisa, gue give up gitu. Ya Kak, padahal barengan aja sama. Kasihan semua pada muntaber loh ntar di rumah kalau aku nyanyi melulu. Kasihan Ya anak-anak dan Allah. suami aku itu loh. Polusi suara. Ya? Lo kasihan loh. Iya dong. Aku mau Nyanyi dengerin Caca nyanyi. Nyanyi apa? Twinkle. Karena kemarin anak aku nyanyi lagu itu. Oh iya. Twinkle, Twinkle. Udah tau gue jadi twinkle twinkle gitu. Ayo. Lagu- Jangan yang lagu kamu aja. Lagu baru aku nih. Iya. Lagu terbaru aku. Judulnya Don't Play. Nah, don't play. Artinya apa Kak? Jangan diputer. Don't play. Bener lagi. Ya kan? Don't play. Heeh. Kamera di situ. Don't play with my heart. I'm begging you from the start. I think I'm falling in love with you. You got me so crazy. Segitu aja. Keren. Kayak suara aku. Oh. Mirip aku mah. Bahasa Inggris susah ya. Twinkle. Kata Tara, lu nyanyi twinkle tuh kan udah fals terus, nggak usah lah katanya gitu. Gak bisa, udah kasihan. Allah ya Allah. Iya loh. Oke. Nah, papi itu kan aslinya kan bisa ngapak kalau ngomong karena dari Banyumas. Nah, kamu bisa ngomong ngapak kayak papi. Emang papi dari Banyumas? Bukan. Salah. Wah. Siapa nih yang nulisnya? Siapa nih yang nulis skrip? Skrip. Berantem yuk sama gua sekarang. Malu nih gue. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Sebutin sekarang. Ayo. Biar gue yang kena. Biar gue marah-marah. Biar gue malu. Gue mah gak tau malu. Gak apa-apa. Yang Salah bikin dia target, Kakak. salah target. Yang bikin skripnya bukan gue. Bener-bener lu ya. Ya bener-bener lu ya. Dari mana? Purwokerto, emang iya? Purbalingga Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur dulu. Saya malu banget. 2 kali salah. Nggak apa. Nah, dari mana? Papi dari Purbalingga. Purbalingga. aslinya. Kamu bisa bahasa Purbalingga? Enggak lagi. Enggak Kak, Ayo nggak dong, bisa. gimana? Apa? Gimana dong, Papi ngomong? Oh papi ngomong ngapak itu biasanya buat itu aja sih kalau lagi ngelawak biasanya. Tapi di Oh, di rumah enggak? Enggak. Normal. Ah, Papi mah pengen loh aku tuh Papi di rumah. Loh kok jadi Papi? Papi siapa dulu? Papi
Iya sih, Aku apa tuh kadang ini? membayangkan mungkin kalau di rumah tuh teh lagi. Ya di rumah tuh ya Jakarta habis, Jaksel. Di rumah tuh Jaksel. papi ngelawak, ternyata enggak. Enggak kak, enggak, di rumah tuh ya udah diem aja, atau enggak ngobrol juga seperlunya, atau enggak biasanya nonton film aja sih udah. Tapi hafal lagu kamu nggak papi? Enggak, Berarti aku aku enggak normal tadi. expect untuk hafal juga sih, yang penting udah bantu Cobain share dong. kayak gitu. Cobain dong papi suruh nyanyi lagu kamu. Ntar ya, nanti ya Iya, nanti kita kamu bikin konten aku challenge. nonton. Bener ya kak? Iya. Itu kan ide aku. Oh iya Nanti bener, kalau aku banyak viewsnya bagi kredit dua. nanti. Iya. Oke. Nanti tetap di sini emang kita komen. Peraturannya selain harus jujur, terbuka, Mm-mm. sama malak kalau aku di sini. Takut. Iya. Tadi semua Oke. kita yang cari duit banyak kita palakin, yang baru beli tanah kita palakin gitu. Astagfirullahaladzim. Di Coba sini nanti tadi ya. ada kerasa nyetrum-nyetrum nggak di pantatnya? Kenapa tuh? Kalau bohong nyetrum di sini. Karena di sini tuh Ada lie detektornya di sini. Iya, di takut. sini memang tidak sederhana tapi semua ini apa namanya? Furniturnya udah Furniture. teknologi tertinggi semua. Ih, hebat loh. Ntar boleh di rumah ya? Iya, nggak ada getar-getar kan tadi jujur. Iya dong, jujur dong harus. Makanya mereka yang salah tadi kan bener. Ya. To be honest namanya juga ya, jadi Makanya. harus honest. Jadi kalau ada rasa nyetrum berarti itu bohong. Hmm, Harus terbuka dan harus jujur. Oke, baiklah. Sekarang kita harus jujur terus. Jujur terus. Nah, kalau dilihat kan banyak teman-teman papi yang pindah ke jalur politik. Mm-mm. Papi nggak mau ikut berpolitik. Waduh. Tolong ditanya ke bapaknya sendiri. Ya papi, halo papi. Passwordnya pap. Papi, Enggak, papi juga kayaknya emang enggak interested juga sih papi. nggak mau ya? Enggak mau karena ada mungkin ada tawaran sempet, tapi papi juga enggak mau. Oh nggak mau berarti. Mm-mm. Tetap di jalur yang sama, tidak mau berpolitik. Betul. Sekarang kalau kamu kan pengen menjadi penyanyi, panjang banget nggak, maksudnya kayak aku pengen coba-coba aja jadi penyanyi, antar aku pengen cobain jadi actress tiba-tiba actress gitu, atau kayak udahlah gue mah penyanyi pol. Aku sih nyoba-nyoba juga sih, karena pas udah masuk ke dunia entertain kayak nanggung aja kalau misalkan satu doang. Apalagi aku tuh emang suka belajar dan suka Iya. explore gitu kan. Jadi ya sempat juga hosting, terus acting Oh iya? gitu-gitu. Sempat aku ada program kayak game show gitu. Jadi aku nge-host di situ. Awas ya jangan diganti lo, gue lo di sini lo. Ya. Jangan diganti lo. Waduh, enggak. Oh jadi kamu orangnya senang belajar sebenarnya ya? Seneng nyoba hal-hal yang baru. Mm-mm. Apa ya? Aku suka nyari aja sih, kayak aku sebenarnya limitnya aku bisa apa aja sih kayak gitu. Mm-mm. Jadi semua yang aku ada kesempatan untuk coba aku coba. Jadi pernah kamu coba apa? Kan menyanyi udah, hosting. Hosting, terus acting juga pernah. Pernah. Kayak series gitu pernah. Mm-mm. Terus apa ya? Yang paling disuka dari tiga itu Gitu. apa? Nyanyi tetap. Tetap nyanyi sih. Tetap Kayaknya nyanyi. mungkin karena aku ya masuk ke entertain ya dari nyanyi. Jadi kembali lagi ke situ gitu. Goalsnya apa kamu sebagai penyanyi? Goalsnya ya karya-karya aku dicintai oleh banyak orang, terus bisa menginspirasi juga. Mm-mm. Ya pokoknya karya-karya aku yang diterima dan banyak yang mau berkembang dan ngelihat aku grow as a singer gitu. Ada mami lo. Mami. Jadi takut gue kok nanya maminya. Aduh, Gimana nih, Ca? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Mami terbuka. Caca udah punya pacar belum? Tidak. Dia pede-pede aja. Nggak apa-apa. Iya. Jawabannya enggak, coba kalau iya. Nggak usah. Aduh, gimana ya Jangan. jawabnya gitu. Tapi sayangnya tidak, Kak. Masa sih? Saat ini sih enggak ya. Dekat-dekat. Banyak. Enggak. Kalau sekarang enggak beneran. Nggak ada yang deket. Belum sih, belum. Aku Masa? juga belum. Masih fokus aku masih pengen produksi musik-musik gitu sih. Tapi yang deketin banyak deh pasti. Enggak juga sih. Ada aku lagi Enggak. syuting dulunya. Tidak, Ada gak gitu? Tidak ada. Masa? Tapi kalau ada, Enggak nah itu makanya. Enggak, bener. bohong. Tapi kalau misalnya ada yang deketin suka ngomong sama mamanya nggak? Iya, ngomong. Kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan aku pede untuk ini kayaknya akan bener gitu ngomong. Tapi kalau Padahal deket-deketin doang nggak ngomong. deket-deketin doang ngomong juga sih kadang kalau misalkan apa ya, karena aku tahu kan standarnya mami tuh pengennya mau kayak gimana, jadi kalau misalkan ada yang aku suka dan mami kira-kira kan suka juga gitu ya, Udah aku akan berani. ngomong gitu. Bener, cari aman. Karena kemarin ada yang kesini ada yang nggak cari aman, ada yang Gitu? kayak, wah gue mah pokoknya mah
yang penting gue gitu. Macam-macam seru deh Oh, pertanyaan, jawaban orang-orang. Emang tapi tipenya mami tuh standarnya kayak gimana sama tipenya kamu tuh kayak gimana, Cak? aduh, kayaknya mirip-mirip sih. Oh, mirip. Maksudnya yang aku think attractive, mami juga pasti akan setuju juga kayaknya. Enak dong, Kayaknya. tapi kalau gitu enak. Jadinya nggak terlalu kayaknya takut. Ada maminya. Iya, Takut aku nggak mau lihat situ apa. jujur, kayak aku mau di sini aja Aku Kak. melihat ke depan kan tadi gimana? Nggak mau di situ. Oh. Sini aja. Ya kan, takut ya? Kalau aku apa ya? Kalau aku sih pokoknya yang aku suka cowok yang gampang deket sama keluarga Mm. aku. Soalnya kan aku kalau misalkan kayak deket sama orang, aku biasanya spend time ya bareng-bareng gitu loh. Kalau Mm-mm. misalkan dia main ke rumah juga kita main bareng-bareng ya sama adik aku lah, sama siapa gitu yang di rumah. Terus selain itu aku suka yang tinggi sih. Yang tinggi. Heeh. Terus Terus sopan, ya yang baik-baik aja sih, yang yang normal-normal baik-baik aja ya. aja. Jadi anak-anaknya pada mundur lah, udahlah. Iya, yang Menurut gue mah normal-normal. pendek sama nggak baik mundur. Aduh, Tuh jahat udah tuh banget. udah. Tadi kan tinggi Iya, nggak baik, bener nggak? iya, kebalikannya. Iya. Kalau kamu kebalikannya udahlah, Ayo nggak kakak usah. mau bagian sopannya. Kalau pendek sama jelek jangan. Kalau ini ya sopannya, yang Kebalikannya. kebalikannya mundur deh Iya, gitu. iya. Tapi berarti belum ada nih. Apa? Belum ada yang bener sih ternyata. Tapi yang dekat ada dong berarti kalau Enggak gitu. juga sih, enggak Kak. Yang kayak Temenan-temenan morning, aja. yang morning ada pasti. Morning Caca. Aduh. Gitu. Ada pasti. Enggak. Mami nggak ngeliat kok. Mami lagi bobo. Temenan doang Kak, temenan. Iya, Kebanyakan temenan. juga teman-teman Morning good night saja. kan? Temenan morning good night. Ya begitu. Tapi menurut Caca spesies cowok yang harus dijauhin tuh kayak gimana? Spesies. Spesies ya Gila Allah, banget lah spesies spesies loh. yang terlalu ini over flirty, over friendly gitu sih. Iya aku setuju, aku juga gak suka cowok-cowok kayak gitu centil. Centil Repot. ya. Gak bisa. Centil banget, kayak dia tuh ngakunya friendly aja gitu. Aku tuh emang gini, aku tuh emang friendly, tapi dia ngedem-demin Terselubung. cewek gitu-gitu kan kayak skip Pot. gitu. Skip tuh malu. Ini ketahuan udah anaknya dua. Lagu baru gue itu ada judulnya, lu cari deh. Skip tuh malu, ntar dengerin. Itu gue yang nyanyi. Tapi Caca udah ada target nikah belum sih? Enggak sih. Misalnya kayak pengen di umur Heeh, sekian umurnya. gitu. Mungkin apa ya? Maybe like around or under 30 kali ya. Oh, iya, Karena iya. biar kalau udah pas sudah gede juga anaknya nggak jauh-jauh banget beda umurnya. Di atas 25 enggak? Nggak tahu ya, nggak ada yang tahu, tapi ya Pengennya di bawah 30 pengennya ya segituan. mungkin. Kayaknya sekarang standar anak zaman sekarang gitu ya. Kalau gue dulu kok ngebet banget 23 24 pengen nikah loh. Oh aku. iya, kakak Kau nikah berapa? Aku 28 dapat jodohnya. Niatnya 24, 25 enggak dapat, dapat Oh. 28 baru dapat Oh. gitu. Dulu kayaknya zaman-zaman dulu tuh menangku tuh 21, 22, 23, 24 udah pada nikah semua. Hmm. Tapi kayaknya sekarang tadi aku bertanya banyak yang nikahnya pengen umur 30-an cewek gitu. Iya, kayaknya at least Seru lah banget. under 30 gitu. Mm-mm. Tapi nggak tahu berapa tahunnya ya. Cuma ya pengennya ya supaya nanti kalau anaknya udah gede kita juga belum tua-tua amat gitu. Iya, benar nggak terlalu Masih jauh ya. agak masih bisa anaknya masih bisa curhat-curhat ke kita kayak gitu. Nah, iya benar, jadi dekat juga. Nah, ngomongin anak, memori masa kecil apa yang paling melekat sama kamu? Memori masa kecil yang ngapain? Yang apa? Kan banyak, maksudnya kan banyak nih di otak. Memori masa kecil yang ngapain? Eh, Yang waktu tanggal 17 Agustus tahun 9. Oke, 17 Agustus. Enggak dong. Nggak, yang paling melekat memori masa kecil kamu sama mami sama papi. Ngapain ya? Aku ini deh lupa. Misalnya Coba liburan idenya, kemana? Oh, liburan. Atau kayak papi suka bekelin aku makanan? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Oh iya mungkin ya. Tidak mungkin sekali. Atau aku diajak kemana sama papi mami? Atau Diajak aku kemana ya? dibeliin sesuatu yang kamu pengen banget gitu. Oh, aku memori masa kecil nonton konser Katy Perry. Sumpah? Iya. Umur berapa? SD pokoknya. SD gue Masih SD. Terakhir Katy Perry kesini lah. Itu yang Pernah masih Katy Perry yang kesini? aku
Pernah. Sekali tuh, satu-satunya aku Tuh, nonton waktu gua sampai kecil. nggak tahu ada Katy Perry kesini loh. Itu yang aku bisa ingat sekarang ya. Karena Nontonnya bertiga atau sama kakak-kakak? sama mami sama ade aku ikut nih, aku lupa. Ade sama kakak. Semuanya nonton Papi Katy. nggak ikut, Oh, nggak papi nggak ngerti. ikut. Aku padahal Nggak mungkin pengen jawabannya ngerti papi nonton Katy Katy Perry. Nggak ngerti Nggak, papi dia. nggak ikut. Enggak. Kalau gitu memori yang melekat di masa kecil sama papi apa? Kalau sama papi itu sih nyanyi-nyanyi itu, karena ada juga videonya gitu, video aku lagi nyanyi-nyanyi Binyamin, terus Ya Allah, kok papi lucu yang banget. main keyboardnya kayak gitu, itu sering. Oh, lucu Karena banget. iya, aku juga sempat les nyanyi tapi nggak betah, jadi nyanyi di rumah aja. Oh gitu, sempat lah nyanyi. Mm-mm. Berapa lama? Nggak nyampe berapa ya? Berapa sebulan nyampe nggak? Nyampe. Oh sebentar aja lah pokoknya. Udah gitu sendiri. Sebentar. Sendiri. Terus Oh. juga aku tuh sebenarnya waktu kecil tuh sering banget diles-lesin gitu kan, kayak balet, Mm. les nyanyi, bahasa Inggris, matematika gitu. Tapi kadang-kadang apa kalau balet gitu apalagi aku kayak cuma 3 minggu apa berapa. Oh iya. Aku pulang-pulang meriang terus. Kenapa loh? Karena Kebanyakan jinjit kali iya, kamu loh. disuruh split gitu kan, terus kan nggak bisa nangis-nangis karena Masa? sakit. Anak aku balet Jadi- udah berapa tahun tuh? Oh iya, keren 3 banget. tahun. Aku nggak bisa Tapi Kak. dia nggak bisa split. Itu paling susah. Aku setiap Nggak, dia pulang aku kasihan meriang. sebenarnya kok. Meriang. Heeh, pernah. Anak aku, oh bayangin lah anak aku itu balet pakai baju Heeh. ketat gitu bentukannya gimana? Oh lucu, gimana? Gitu. Lucu Tapi banget. 3 tahun dia bertahan, nggak pernah meriang. Pulang-pulang tetap Ih, senang. pintar. Berarti di situ dia passionnya ya. Heeh, heeh. Tapi kalau di rumah dia suka bawa-bawa jogetan Iya, baletnya juga. selalu. Dia senang Lucu. nyanyi kayak turunan bapaknya kayak senang begitu-begitu. Ibunya kan emang gak ada arahan ya. Emang mual arahannya. Kalau dia senang nyanyi, joget Oh, gitu. seniman berarti mungkin Iya, ya. terus bapaknya jadiin mic, ho gitu. Lucunya. Heeh, dia senang banget bernyanyi dan berjoget dan Gemes. berakting. Dia mau kayak Sherina katanya, dia mau main film sama nyanyi. Repot lah banyak permintaan. Bingung manajer Masih kita. kecil. Berapa Iya, tahun kali, Mak? 5 tahun. 5 tahun ini lucu banget. Heeh, kata dia pengen acting, pengen bernyanyi, pengen seperti Sherina. Manajernya pusing. Kecil-kecil banyak permintaan. Lucu, tapi itu berarti didukung terus sama kakak dong. Dukung terus. Dia Makanya mau apa pasti langsung dimasukin iya, les makanya gitu. kemarin tuh les vokal tuh aku tunggu-tunggu dia beneran pengen apa enggak. Ternyata dia Mm-mm. beneran pengen sampai dia ngomong, "Bu, aku telat enggak les vokal, Bu?" Ya belum mulai. "Aku telat enggak Bu les vokal, Bu?" gitu. Ya Allah, semangat ya dia Semangat ya. banget, dia suka banget sama dia kayak aku ntar mau latihan terus gitu. Kapan kok lama banget latihan, pengen tiap hari. Ya boncos lah tiap hari latihan vokal, ibunya gimana cari duitnya loh. Ya ampun, lucu banget. Heeh, senang Semangat banget. ya. Nah, buat teman-teman yang baru merintis karir di dunia entertain, kamu mau ngasih advice gak sih? Untuk yang baru merintis karir di dunia entertain, menurut aku do what you do, kayak never stop trying, karena di dunia entertain kan pasti banyak banget saingannya lah ya. Karena kan misalkan di dunia musik atau acting pasti kan banyak banget saingannya gitu ya. Kita punya keunikan kita sendiri, dan ya kamu jangan mencoba untuk jadi orang lain. Be yourself, terus keep on trying, never give up gitu sih. Agak cheesy tapi emang bener Benar. gitu. Love yourself juga. Pokoknya Betul. love aja. Love melulu. Love. Sama sampaikan juga dong pesan buat fans kamu yang nonton ini. Ini tuh ada 5 juta penonton yang nonton. Ini tuh. Wow. Bun Lifetime tuh 5 juta penonton. Jadi makanya kamu sampein ke fans-fans kamu. Percaya nggak 5 juta penonton? Nggak tahu, aku wow aja dulu Kak. Astagfirullah. Kak, aku tuh gampang percaya loh orangnya Kak. Ya nggak, tapi nggak apa, bagus itu kan sebagai doa. Ya nggak mungkin Iya, 5 juta bener-bener. penonton nonton aku lagi kok. Coba kamu sampaikan pesan buat fans kamu yang nonton. Buat fans aku dan yang udah ngikutin aku sejak lama, terima kasih banyak. Kamu sudah melihat aku berkembang dari awal karir sampai sekarang. Semoga kalian terus dukung karya-karya aku. Terus apa ya, send love everywhere, karena aku senang kalau kalian spread happiness dan spread love ke kemana-mana gitu. Jadi don't spread hate comments, jangan membanding-bandingkan juga. Terus stay healthy, stay happy gitu sih. Love. Lah. Ada nggak nama ininya?
Nama apa namanya Namanya kalau fans club? Love Amanda. Beneran? Betul. Love Amanda. Oh, pasti dia love melulu. Kode, man gue curiga. Kode. Ih, gue curiga deh kata gue ya, dia makanya punya nama fans club dari love-lovean. Iya Iya bener. benar. Gampang aja sih Love Amanda gitu. Iya ya. Kalau Kak Gia ada nggak nama fansnya? Gialicious. Ada. Apa? G-Edik isinya cuma 1, 2, 4, 5 manajer aku sama suami aku udah. Itu. Tadi itu pun baru diomongin tadi. Baru banget Baru- ya, baru baru kayak- terbentuknya nih. Udah segitu doang cukup kayaknya, udah enggak apa-apa. Kasihan Dia yang lainnya. Caca makasih banyak udah datang ke sini, udah Terima ngobrol-ngobrol sama kasih. aku. Semoga seneng juga Caca datang ke sini ngobrol-ngobrol sama aku. Dan makasih juga buat Bun Besti yang udah pada nonton. Semoga bermanfaat. Sampai jangan lupa dulu untuk subscribe, like, share video ini. Bye bye.